Anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki oleh perusahaan dan langsung siap digunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap dipergunakan sewaktu-waktu. Kas memiliki kedudukan penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan, karena kas merupakan bagian dari modal kerja dan aset yang paling likuid. Kas sebagai bagian dari modal kerja yang sangat penting memiliki arti bahwa kas diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan setiap harinya dan menjaga kelancaran operasi perusahaan. Kas sebagai aset yang paling likuid memiliki maksud bahwa kas merupakan aset yang paling dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan. Sebelum menyusun anggaran kas, maka akan lebih baik mengetahui terlebih dahulu terkait definisi anggaran kas. Anggaran kas yaitu anggaran yang menunjukkan rencana aliran kas masuk atau cash inflow, aliran kas keluar atau cash outflow, dan posisi air kas pada suatu periode. Anggaran kas memberikan gambaran tentang rencana penerimaan dan pengeluaran kas terkait rencana keuangan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta rincian penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran tersebut. Sumber penerimaan kas umumnya berasal dari penjualan tunai produk jadi, penagihan piutang, penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan sumber pengeluaran kas umumnya berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran biaya overhead pabrik, dan pembayaran administrasi. Tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas adalah 1. Digunakan untuk menentukan posisi kas dalam satu periode waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Berikutnya, anggaran kas dapat digunakan untuk dasar kebijakan pemberian kredit kepada pelanggan. Anggaran kas juga dapat digunakan sebagai dasar otorisasi penggunaan dana, sekaligus dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Oleh karena itu, tujuan penyusunan anggaran kas pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Penyusunan anggaran kas bagi perusahaan sangat penting peranannya dalam menjaga likuiditas perusahaan. Anggaran kas yang disusun dapat digunakan untuk mengetahui kapan perusahaan mengalami defisit kas atau surplus kas. Ketika mengetahui adanya defisit kas jauh sebelumnya, maka dapat dilakukan perencanaan untuk penentuan sumber dana yang akan digunakan untuk menutupi defisit yang terjadi. Alternatif sumber dana dengan banyaknya waktu yang dimiliki, diharapkan perusahaan dapat memilih sumber dana dengan biaya yang paling rendah. Sebaliknya, ketika mengetahui adanya surplus kas jauh sebelumnya, maka dapat direncanakan bagaimana memanfaatkan kelebihan dana yang paling menguntungkan. Hal tersebut dilakukan dalam menghindari kas yang tidak produktif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran kas. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran kas secara garis besar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Faktor yang mempengaruhi penerimaan antara lain kebijakan penjualan perusahaan, kebijakan tunai atau kredit, kondisi persaingan perusahaan, rencana perubahan aktiva, seperti penjualan mesin dan lain-lain, serta perencanaan penghasilan lain-lain atau non-operating expense. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas antara lain anggaran pembelian bahan baku, metode pembelian bahan baku, tunai atau kredit, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, perubahan aktiva, seperti pembelian peralatan dan lain-lain, serta pengeluaran biaya-biaya lain. Berikut adalah beberapa pertanyaan penting dalam menyusun anggaran kas, di antaranya 1. Dari mana datangnya uang kas selama periode tersebut dan berapa besarnya? 2. Berapakah uang kas yang dipergunakan selama periode tersebut dan untuk apa? 3. Berapakah perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut?
Bentuk anggaran kas. Bentuk anggaran kas pada dasarnya bagi setiap perusahaan tidak mutlak sama, namun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perusahaan. Anggaran kas menyediakan informasi tentang sumber yang diharapkan dan penggunaan kas untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode waktu tertentu. Anggaran kas dikelompokkan menjadi 3 aktivitas atau transaksi, yaitu 1. Transaksi operasi, yaitu berbagai transaksi yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. 2. Transaksi investasi, yaitu berbagai transaksi yang terikat dalam pembelian dan penjualan harta perusahaan, yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Beberapa contoh transaksi investasi antara lain pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, dan kendaraan. 3. Transaksi pendanaan atau keuangan, yaitu semua transaksi yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Beberapa contoh transaksi pendanaan atau keuangan antara lain penerbitan surat utang, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pembayaran bunga pinjaman, dan pelunasan utang. Jika dilihat dari format anggaran kas tersebut, maka berbagai sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas dapat disusun dalam tabel di bawah ini. Untuk transaksi aktivitas operasi, penerimaannya adalah penjualan produk, pendapatan lain-lain. Dan pengeluarannya adalah pembelian bahan atau barang dagangan, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi umum, pembayaran biaya lain-lain. Untuk transaksi aktivitas investasi, penerimaannya adalah penjualan gedung, penjualan mesin, penjualan kendaraan, penjualan tanah, dan lain-lain. Untuk pengeluaran, yaitu pembelian atau pembangunan gedung, pembelian mesin, pembelian kendaraan, pembelian tanah, dan lain-lain. Untuk aktivitas pendanaan, penerimaannya adalah penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan lain-lain. Pengeluarannya adalah pelunasan obligasi, dan lain-lain. Penyusunan anggaran kas. Anggaran kas memiliki hubungan erat secara langsung dengan anggaran-anggaran lain sebelumnya, seperti anggaran penjualan, anggaran piutang, anggaran biaya, dan anggaran pengeluaran modal. Berdasarkan anggaran-anggaran tersebut, diklasifikasikan mana yang menjadi sumber penerimaan kas dan mana yang menjadi sumber pengeluaran kas. Berikut penerimaan kas yang utama antara lain 1. Hasil penjualan produk secara tunai. 2. Hasil menagih piutang dagang. 3. Pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dan dividen. 4. Adanya pengurangan pada aktiva tetap, seperti menjual aktiva tetap yang tidak terpakai. 5. Adanya penerimaan yang bukan penghasilan, seperti kredit dari bank dan penerbitan obligasi. 6. Penambahan modal sendiri oleh pemilik atau pemegang saham. Berikut pengeluaran kas yang utama, antara lain 1. Berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja, dan biaya overhead kecuali depresiasi atau amortisasi. 2. Pembayaran kepada para kreditur, baik bunga maupun angsuran pokoknya. 3. Penambahan pada aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. 4. Pembayaran kepada pemilik modal atau pemegang saham seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. 5. Pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak. Penyusunan anggaran kas umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu memperkirakan estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas. Berikut adalah format untuk anggaran kas, misalnya anggaran kas bulanan. Untuk bulan Januari dan Februari, saldo kas awal yaitu masuk dalam kolom penerimaan. Aktivitas operasi
penjualan tunai di kolom penerimaan, pembelian tunai di kolom pengeluaran, biaya tenaga kerja di kolom pengeluaran. Untuk aktivitas investasi, penjualan mobil kolom penerimaan, pembelian tanah dan pembelian mobil di kolom pengeluaran. Untuk aktivitas pendanaan, yaitu penerbitan saham, kredit bank, penerbitan obligasi, ada di kolom penerimaan. Kemudian saldo akhir kas, bila terdapat penerimaan dijumlahkan, terdapat pengeluaran dijumlahkan juga. Menurut Hilton, format tersebut disebut sebagai proyeksi arus kas di mana sering disajikan untuk keperluan pelaporan eksternal. Sedangkan untuk keperluan internal oleh manajemen digunakan format anggaran penerimaan kas dan anggaran pengeluaran kas. Anggaran penerimaan kas menggambarkan penerimaan kas yang direncanakan selama periode waktu tertentu. Anggaran kas pengeluaran kas menyajikan pengeluaran kas yang direncanakan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, kombinasi dari keduanya disebut dengan anggaran kas atau cash budget. Sebaiknya, anggaran kas disajikan secara bulanan agar perencanaan dan pengendalian kas menjadi lebih optimal. Saldo kas pada akhir suatu periode baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan akan menjadi saldo kas awal di periode berikutnya. Ditambah seluruh penerimaan dikurangi seluruh pengeluaran. Bila mana penerimaan melebihi pengeluarannya, maka saldo kas pada akhir periode akan meningkat. Namun, bila pengeluaran melebihi penerimaan, maka saldo kas pada akhir periode akan menurun.